Sebagaimana Umar bin Khattab ketika khalifah, ada seorang sahabat bertanya kepada Umar, saya punya masalah. Magai, engkau masalah aku malopo. Terus, malu kah kasih tahu maka saya pemimpinmu. Bilang Umar, ada utangku. Magai, ini utangku. Batina sedih lo wajan dan ini lunas. Jadi ko carana berkata ini sahabat, ajarkan saya doa. Berkata Umar, kau amalkan ini doa, baca setiap pada hari Jumat, setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan kelunasan. Subhanallah. Nah, ini juga diamalkan para guru-guru. Saya dengarkan ini sama guru tak juga. Baca ini doa apa ketika pada hari Jumat. Ibu-ibu kan tidak pergi Jumat. Bapaknya ajarkan, bapak baca ini doanya. Ketika khatib di atas berkata, maka itu ya sepakat benar kumeron ini tutup pak, naku natutup nih. Maka itu ya barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Setelah baca itu dia sepak tu dan nipadi duduk mi. Setelah duduk mi di atas ki baca mi doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sininna tomatuaku silesurku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan khususnya ibu-ibu yang sangat antusias hadir pada malam ini. Malolo mana tak nawita. Mencantik mana. Amin. Mudah-mudahan ibu yang hadir pada malam ini panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya. Amin. Dimasukkan ke dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan bapak-bapak juga yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan insya Allah disehatkan badannya. Amin. Dipanjangkan juga umurnya. Ditambahkan loh, kenapa lo gini? Anak ke istrinya. Coba ibu kita bersalawat dulu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Coba bapak-bapak, ibu-ibu diam ya. Coba bapak-bapak, jangan kasih malu saya. Pada Quran itu. Coba sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kasih wasat dan ni ibu. Desa dia lo liso kubulukum ba. Alhamdulillah. Sabar mana ko lakay na ye. Yak kumatin roy. Moto bibawa na. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mengawali dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah ucapan ia narurekada kami na makasingi puada narikunakan ki natuju ki musibah. Musibah apapun itu, bukan hanya kematian. Pabiasang kasalahpaham narikung ka bikin status di Facebook inna lillahi mati. Padahal tidak, yang namanya inna lillahi musibah apapun itu. Bahkan tahu Umar bin Abdul Aziz
ketika diangkat menjadi gubernur, apa ucapan pertamanya? Justru dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi musibah, semua yang terjadi di muka bumi ini adalah merupakan musibah. Yang menenangkan orang pun Allah Ta'ala baik papinyamang musibah. Apakah itu bentuk kesusahan, itu pasti musibah. Maka yang manenna ya roh, mesti diucapkan kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pernah kualami, saya pernah mengalami kecelakaan waktu dari sidrap acara, kecelakaan dekat rumah juga, subuh-subuh langsung kecelakaan tunggal. Saya tak tidur, tak balik-balik nih untuk matiin rumah aku nala. Langsung ada yang foto-foto mobil saya, ceret. Langsung ada bikin status inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz Andi Armayadi mengalami kecelakaan. Langsung ke telepon, bilang Ustadz, assalamualaikum, mati kigare. Karena dia memahami kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah orang yang meninggal. Jadi perlu kita luruskan, apapun bentuknya, musibah apapun itu, apakah kecelakaan selamat atau tidak, apakah bentuknya jatuh dari motor jatuh atau tidak, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah, majepunna ini pulimane ngiri pung Allah Ta'ala, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya pula kita akan kembali kepada Allah. Makanya almarhumah contoh beberapa hari yang lalu masih bersama dengan kita, tapi dia ini gagah, menandakan bahwa mati adalah merupakan rahasia Allah, menandakan bahwa mati adalah elona pun Allah Ta'ala, menandakan bahwa mati adalah akan terjadi di setiap nyawa. Elok ki atau teaki warani dek na warani tau sogi kasiasi narapi waktu na mati, maka dia gagah na pasangadi pun Allah Ta'ala. Betul? Alhamdulillah. Jadi kematian adalah merupakan rahasia Allah. Ya ramatengnya elo na pung Allah Ta'ala, tani elo na rupa tawe. Nasa benengnya ditanaiki, sananya ditanya ki maka elo ni gamate. Jawabat ta pasti de pa kilo mate na sabay elo ta. Betul? De pa kilo mate. Termasuk ya. Kuy tanay ka. Tapi mati rahasia Allah, mati maunya Allah, mati elo na pung Allah Ta'ala. Jago-jago na rupa tawe. Aca-aca na rupa tawe. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, dia gagal jago. Aca-aca na rupa tawe. Tapi ketika menghadapi namanya kematian, dia gagal na pasanga di pung Allah Ta'ala. Jadi mesti disadari maka dia rupa tawe lo mana ki mati. Tau matandre jabatan na mate, dia gagal jabatan na mate, tau sugi mate, tau kasiasi mate, orwane mate, makunrai mate, ustasem imundripi. Ini kan macam ceramah. Pak Didi, ini nama ceramah. Saya pasti mati. Ini nggak ada pasang di pung Allah Ta'ala. Ustaz mati to. Nah intinya nasa nabitan dari kalau kita selama dua golongan pada cengi. Agai roh. Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah. Yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kamu toni mato suni kima sempajang pulang balik ke tanah suci Senin Kamis kita pasal sunat nih kima majak kima balik bola nabai sama orang lain jahat sama tetangga, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid tapi tiba di masjid cerita mikiri kanan namun ustaznya cerita to. Betul tidak? Wah sini cerita kak sinano ka ang kalona na cerita. Yan na dialer. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajo ramatengi mancaja guru malopur watak kaleta elok ki atau teaki warani dek na warani narapi watuna musti kita akan merasakan yang namanya kematian. Makanya itu di setiap saat kita berdoa sama Allah. Pak, makanya tuh narko sujud pacapurengi dena marigaga lampi-lampeki kuro sujuta supaya melauki, supaya minta sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya tuh narko sujud pacapurengi paitetay kuro nakimilaw ri pung Allah Ta'ala.
Aga doanya Ustadz gampang. Itu nak suju pacapurangi lampeki koro, kemudian sambil baca doanya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya ikut. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahim. Sekali lagi semuanya. Allahumma yassir wala tu'assir. Nganga. Apa omong? Jalan kot. Ulangi. Waka cuy mi wawang. Ulangi Pak, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Nang munasa. Ya tomir nisa. Aku tuh. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah. Jangan engkau berikan aku kesusahan. Rabbi ya Allah, matikan aku ya Allah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Modal mitu bu kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Modal mitu pak kalau kita meninggal dalam keadaan kebaikan. Apa tandanya Ustadz yang meninggal dalam keadaan kebaikan? Ketika di akhir kehidupannya, ketika di pecapurang atau ngena nabaca nih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah. Nigi na semate na capurnya sabak kalimat la ilaha illallah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Subhanallah. Di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Di akhirat tuhannya dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapang kamete be gampana tu ustaz selo kita mah di surga. Pesani pale banjul-banjul, pesani pale nakal-nakal, pesani mabuk, ile pakai mati dapat dibaca la ilaha illallah. Tidak semudah itu coy. Betul. Jangan gampangkan apapun kebiasaan-kebiasaan buruk di dunia akan kembali nanti ketika dalam menghadapi sakarat. Maka apa triknya Ustadz supaya kita dipermudah menghadapi sakarat? Oh banyak. Apa kebiasaan Ustadz supaya kita menghadapi sakarat dimudahkan oleh Allah? Mega. Pertama kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa memperbanyak langkahnya ke masjid, berjamaah di masjid 40 kali berjamaah di masjid, maka Nabi tade namate tidak akan meninggal sebelum dipitangi surga pamasena pung Allah Ta'ala barakan resenge berjamaah. Alhamdulillah. Diusahakan yuridi laki mah berjamaah di masjid kutu. Ustadz sibuk ka mega urusu. Dia akan aku mega diurusu. Makotoni ha? Betul. Dia akan aku mega diurusu. Kalau memang pada tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asara. Tidak bisa asara mengharibi, tidak bisa mengharibi isya, tidak bisa isya. Pura ni dendre. Nakal libu-libu. Dia nak temu joka. Alhamdulillah. Barakane berjamaah. Kata Nabi, ni gini tahu male wajende de bolana, ambil air wudhu di rumahnya, kemudian melekatkan kakinya untuk berjamaah di masjid, maka semua materi yang dilewati, apakah dedaunan, apakah bebatuan, apakah kerikil, semua materi yang dilewati akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kemudian tidak akan berhenti daunan itu menjadi saksi sebelum kita diantarkan matama di surga pamasena pung Allah Ta'ala. Amin. Hebatnya itu berjamaah di masjid.
Nah, semua berhubungan dengan masjid, mereka barakana. Semua berhubungan dengan masjid pasti dapat pahala. Semua berhubungan dengan masjid dapat pahala. Melangkahkan kakinya ke masjid dapat pahala. Diangkat kaki kanan diberikan pahala. Diangkat kaki kiri diampuni dosa-dosanya satu. Masuk di masjid baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatika, runtuh sukiap pelang. Masuk di masjid jangan langsung duduk, salah sunat 2 rakaat. Angadiana usalli sunnat tahiyatul masjid, rakataini da'ang lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Opuang, maniaka bahasa baca sunnah, papaka lopo masiji. 2 rakaat sunnah karena Allah, Allahu akbar esah. Jadi itu niat, boleh pakai bahasa yang lain. Tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa Bugis. Tidak tahu pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Konjo Bulukumba. Tidak tahu pakai bahasa Konjo, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jerman. Naki malipuno. Bahasa Indonesia saja ini segala-gala. Niat itu boleh, niat boleh. Purani mania makataber ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar langsung baca surah Al-Fatihah. Desain Al-Fatihah, Alhamdulillah. Sampai seterusnya waladhdallin amin. Setelah baca amin, ruku, itidal sama solat-solat yang lain. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung duduk dapat pahala. Langkah kaki masjid dapat pahala. Masuk di masjid baca doa dapat pahala. Salah sunat di masjid dapat pahala. Itu tidak bisa sudah salah sunat mengaji. Tidak bisa mengaji berzikir subhanallah subhanallah subhanallah. Berzikir istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Jadi itu pahala luar biasa. Mengaji di masjid dapat pahala. Berzikir di masjid dapat pahala. Salat di masjid dapat pahala. Memekoki dapat pahala. Ini pertama kali masih liwai kana urusu agak cerita bunga-bunga agak bunga janda bolong. Enggak tahu kue bunga janda bolong ada. Oh, di Bulukumba juga banyak. Alhamdulillah. Perbanyak langkah ke masjid, dipermudah menghadapi sakarat. Pertama. Yang kedua kata Rasulullah, faman mata yaumal jummah, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, mati resona Jumat, ya regariunina Jumat, maka insya Allah tidak akan diazab dalam kuburnya barakana sona Jumat. Ya maka sila ada tu narekoloki mati ki sona Jumat. Ngaro? Nah itu pertama. Yang kedua, yang ketiga, bukan hari Jumat dia meninggal, tania sona Jumat mati, akan tetapi ketika sakitnya watunna malasa riwatunna garing. Bahasa gue, bahasa Bulukumba. Malasai, dia perbanyak zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Kata Nabi, ni gini-gini semalasa. Nana baca zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Weka mata pula makuling. Materi sana. Maka kata Rasulullah, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya narikung kata malasala sata, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Agak dibacangi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Coba semuanya, la ilaha illa anta inni kuntu minadz-dzalimin. Coba semuanya bapak-bapak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, tanya kutu. Nangka kutu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kata Rasulullah, barang siapa dia sakit nana baca zikirnya Nabi Yunus, weka bata pura makuling materi sana, maka insyaallah dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Bahkan kata tanaka bilang Ustaz narek kuli bulata, terjadi sedikit-sedikit masalah, sedikit-sedikit panas. Wudingi mancaji patola bala ye. Ambil ko garam 1 genggam, ala ko peje 1 genggam agaro. Si kerapo aga sana. Ya, si kau bahasa bodenya. Kalau Bulukumbanya si gemmo. Cocok nih. Si gemmo, ambil ko garam
baru kau bacakan itu zikirnya Nabi Yunus. Taburi rumahmu pasulapa, kanan kiri, depan kanan kiri, belakang kanan kiri, mencaji patola bala. Subhanallah. Bahkan ada yang tanya, Ustaz, kalau ada ingin melahirkan, ada anaknya matampu ingin melahirkan, bacakan itu zikirnya Nabi Yunus. Sediakan air putih, bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali. Bacakan ayatul kursi 1 kali, bacakan qul a'udzu birabbin nas, bacakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu sampai qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah minumkan airnya, usapkan perutnya, mudah-mudahan keluar anaknya tanpa operasi sesar. Subhanallah. Yang bacangan ya, mencaji patola bala, mencaji pasapo, mencaji memudahkan urusan kita. Bahkan kata tanaka bilang, Ustaz, nari kumata tanah ki bata, agar koy barle ya, barle bahasa bulukumanya bata, nak kumata tanah ki warle, supaya na tama robawi di barleta menjelang maghrib bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus tak beketelu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian alibu kiro tanata letu ele. On roko bawi. Cocok nih. Ini kalau taman aku dijagai. Yampi tuh Ustaz. Cocok nih. Cocok meroba. Bakal lo salah. Artinya itu anekdot. Artinya itu itu rezeki. Tidak hanya langsung subhanallah subhanallah langsung turun dari langit pret. Ya nasa tadi luan de techo. Tidak mungkin, harus berusaha orang. Tidak mungkin hanya di masjid itu turun. Betul? Nah, perbanyak zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, menghadapi sakaratnya. Ketika menghadapi kematiannya jangan tinggalkan, ajak kisah lain. Kenapa? Karena di situ di puncaknya syaitan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan dari kudirapi tomateta menghadapi sakarat. Kata Rasulullah, ikra'u mautakum Yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah Yasin. Opuang, kuale pabarakana bacaan surah Yasinku. Narekomelo kicabu nyawane tatuaku kicabu po tabi aja kisesai. Coba kita bersalawat lagi. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ba. Cantik untuk ibu ya. Alhamdulillah. Apalagi saya lihat kerudungnya ngomong kemana nih warnanya. Endo mudah-mudahan lunas. Batin cala-cala si bawaan guru ibu-ibu. Baik, kembali ke laptop. Bacakan surah Yasin. Bacakan surah Yasin. Bacakan surah Yasin. Tapangka salah paham. Berarti ya surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Itu surah Yasin bukan hanya kematian. Apa ya ini napa ki baca surah Yasin engkau atau mati. Jadi dentik mi Yasin mati. Padahal tidak, itu surah Yasin banyak manfaatnya. Punaiki masalah baca surah Yasin. Puang. Egana masalah kulangi puang. Banyaknya masalah kau hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Karena namanya manusia dia gagal rupa atau dia gagal masalahnya. Betul? Semua punya masalah. Kami namanya masalahnya makun rai. Masalah yang pertama arisana dia panendre bu malipuno sih. Masalah yang kedua cicilan dia panalepo pusi misede. Masalah yang ketiga anak neloboti. Dia itu jadi masalah. Yang jadi masalah bapak neloto. Anak ke bapak kabini-bini. Bacaan surah Yasin. Endo. Baca surah. Punya masalah baca surah Yasin. Ya Allah,
Banyaknya masalah kau hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah. Baca surah Yasin. Ada anak nakal. Engkau nak membeta, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh. Bacakan surah Yasin. Ada anak angkara sata, ada penyakit tak, seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan Al-Quran. Bacakan surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak tak nakal, baca surah Yasin. Engkau lasata, baca surah Yasin. Engkau masalahta, baca surah Yasin. Engkau indreta, wajai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas. Baca surah Yasin aja aku beri. Alhamdulillah. Subhanallah. Ustaz, saya punya masalah Ustaz. Agak masalah. Besar masalahku. Oh begitu. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika khalifah, ada seorang sahabat bertanya kepada Umar, saya punya masalah. Magai, engkau masalahku malopo. Terus, malu kak kasih tahu maka saya pemimpinmu. Bilang Umar, ada utangku. Magai, ini utangku. Batina sedingin lo wajah na denu lunas. Jadi ko carana. Berkata ini sahabat, ajarkan saya doa. Berkata Umar, kau amalkan ini doa, baca setiap pada hari Jumat, setinggi gunung kau punya utang, Allah akan berikan kelunasan. Subhanallah. Nah ini juga diamalkan para guru-guru. Saya dengarkan ini sama guru tak juga. Makanya ada doanya. Mau diajarkan? Nah, lupa sana memang. Baca ini doa Pak ketika pada hari Jumat. Ibu-ibu kan tidak pergi Jumat. Bapaknya ajarkan, bapak baca ini doanya. Ketika khatib di atas berkata, maka itu ya sepakato benar kumero ini natutup Pak, nakuna tutup nih. Maka itu ya barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Setelah baca itu dia sepak tu dan ni padi duduk mi. Setelah duduk mi di atas ki baca mi doanya. Ini mi doanya. Tanyero dendre. Ini mi doanya. Apa doanya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Setinggi gunung kau punya utang, kata Umar, insya Allah Allah akan berikan kemudahan membayar. Diulangi, sudah dihafal? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfihim. Allahumma kfihim ya kumaiga ki. Tapi nareko untuk ala leta maka dia meniki bawang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini min fadlika amman siwaka. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Mau dituliskan? Gampang. Sogo ka kopi. Alhamdulillah. Kalau mau lebih mudah, buka saja di YouTube, klik di situ Andi Armayadi Official. Semua ada di situ insya Allah. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Alhamdulillah. Ada di situ di YouTube kami insya Allah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menghadapi kematiannya, bacakan surah Yasin. Setelah sudah bacakan surah Yasin, bisik kami, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, setelah itu dimandikan. Setelah sudah, sebaiknya yang mandikan orang mati, keluarganya sendiri memandikan. Tidak usah orang lain memandikan. Magai, jangan sampai matu engkau kekurangan ala potomate. Nah itu tidak boleh menceritakan kekurangan orang mati. Karena barang siapa menceritakan kekurangan orang mati dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Antar ke kuburan. Setelah dia antar ke kuburan, jangan sembarang mengantar. Pak biasa tong kawita mengantar li kuburwe megala de diolo na padegaga di mundri pusing malaikai iga yantara. Betul tidak?
Tidak sembarang orang ngantar ke kuburan, Pak. Orang ngantar ke kuburan di belakang ki tinggal di mundri ki monro. Kemudian iro di mundri engkau dibaca koro. Aga dibaca, perbanyak baca astaghfirullah li walahu. Astaghfirullah li walahu. Coba diulangi. Astaghfirullah. Ada saya lihat ustaz di televisi la ilaha, dan mereka agak yang penting berzikir. Tapi bagusnya yang saya dapatkan la ilaha illallah itu ketika menghadapi kematiannya. Tapi ketika menghadapi diantaranya astagfirullah li walahu. Ya Allah, ampuni dosaku dengan dosa orang yang saya antar. Magai jangan sampai matu pura kisi pedirang ati la potomate apa kalina pura pedirang ati, maka terakhir kali kita meminta maaf di situ. Nak dampengin itu pun Allah Taala. Baca nih roh. Diantar ke kuburan. Setelah sampai di pintu kuburan, diantar ke kuburan tadi, disalati. Setelah sudah disalati diantar. Setelah sudah diantar masuk ke pintu kuburan. Mabir selengiolo. Aga dibaca assalamualaikum ya ahlal kubur wa insyaillahi lahikun. Harus dibaca roh. Di sini terakhirnya cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu di sini terakhirnya cukup assalamualaikum. Itu di sini assalamualaikum aja nih gitu. Baca pudata. Ayo masuk ke kuburan. Masuk ke kuburan sampai makin di kalibong eloni di pasuru. Di aga bahasa anak kuboni. Di pano tomate yawa. Eloni pasuru. Menurut Andre Guruta jangan sembarang turun ke bawah, harus juga tahu caranya rumah pasuru. Magai jangan sampai matu terjadi kesalahan, maka orang mati juga dimintai pertanggungjawaban. Orang hidup tidak kena hukum. Kenapa? Dia hidup, orang mati yang ditanya. Nah, nari kosadini tahu di awal engkau maka ada 2 tahun, engkau maka ada 3 tahun. Semua dibenarkan. 1 di kepala, 1 di tengah, 1 di kaki. Diambil orang mati. Setelah diambil orang mati, turun ke tanah. Setelah turun ke tanah, jangan dulu hadapkan ke kiblat, buka dulu penyikatnya. Buka dulu pasiona. Cuma narekola dibuka pasiona, engkau dibaca koro. Aga dibaca, baca bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Engkau makedda mapamula ulu letu dejena dibuka mana pasiona. Engkau to makedda cukup kepalanya saja. Yang penting terbuka bagian kepala. Mengerti? Yang moto dibaca yang moto dibaca pada laluanna narikung kato mati tak baru-baru mati nah tak melangi matana tak buka matana bacangir rupanna sambil disapu maka dani bismillahi ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibaca tak dekitelu aro genna wekatelu na melangumpi matana pa genna bekilima ganjilkan boleh genna bekilima na melangumpi pa genna bekipitu boleh genna bekipitu na melangumpi pa genna beki asira wedding genna beki asira na melangumpi pa genna 10 sedi bisa genna 10 sedi na melangumpi lariki apakah tahu hai ya umpama anang kalau kau lari moto aman itu mati hei mau lari aco alhamdulillah masih mau dilanjut masih mau biasanya di sini orang ceramah berapa jam ya setengah jam 3 jam 2 jam bagaimana kalau kita kasih cukup 4 jam mau siap bapak-bapak siap? Saya tidak siap. Loh kak lisu. Kamu apa cara aku baca? Ini betul yon ruang. Alhamdulillah. Subhanallah, luar biasa. Ini termasuk almarhum Haji Momo ini adalah orang yang baik. Kenapa banyak orang yang datang? Wih, subhanallah. Hehehe. Berbagi penjuru. Nah, hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Menghadapi di panoto mate meloi pasuru jangan sembarang turun ke bawah. Sediakan orang 2 atau 3 orang. Setelah sedia orang di bawah dibuka pengikatnya hadapkan kiblat atau hadapkan kali bombicu napa dia agana sana benarong calurina karena bulu kumbak kaciranna. Hadapkan ke kiblat. Setelah dihadapkan ke kiblat idi ero dia wai bagian kepala paendene yeri tala dia kasih neme tangan tak ke atas nasabaelo kita majeputana we kitelu nariko sadene tanah di ase cuman yang perlu saya luruskan yang menyediakan tanah di atas mapas sadia tanah di ase engkau dibaca koro
Nariko mapasadi kita na magamu-gamu tanah. Aga dibaca dia baca kidi surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai salamun hiya hatta matlail fajr. We katelu ki baca surah Al-Qadr bekitelo toki mapasadi tanah. Jadi satu Al-Qadr, satu tong tanah, dua Al-Qadr, dua tong tanah, tiga Al-Qadr, tiga tong surah Al-Qadr. Setelah sadia tanah di atas, berkata kita yang di bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah di ala na tanah pertama, maka ini minha khalaqnakum. Kemudian tanah yang kedua, wa fiha nu'idukum. Kemudian tanah yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu disimpan dipilihna. Nah rekotanya dipilihna di luna ditaruh sambil kibaca doanya, minha khalaqnakum. Dari tanah kamu diciptakan, wa fiha nu'idukum. Dari tanah pula kamu dikembalikan, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah pula kamu dikeluarkan, tempatmu adalah akhirat. Selesai. Setelah selesai langsung timbungi. Pendek atau mapasuruh langsung pasti timbungi. Kalau aku pakai nepa mate. Setelah sudah ditimbungi, jangan langsung tinggalkan. Bacakan dulu doa-doa. Ustadz sampai, insya Allah sampai. Bacakan surah Al-Fatihah Ustadz sampai. Hakul yakin. Dengan keyakinan, dengan ketulusan, pastaghfir, berdoakan, istighfar, ampunkan kepadanya. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah takziah, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, pasti kita akan rasakan dan melaksanakan hal ini. Kita akan pernah disalati, kita akan pernah dimandini, kita akan pernah diantar, dan suatu saat kita akan diantar nanti ke alam kubur. Makanya sebelum menuju ke sana, hati-hati. Sebelum kita menuju ke sana, peresamemeni, apakah persiapan saya untuk menghadapi kematian itu? Tiba masanya ajal, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Tiba masanya kematian, maka tidak ada yang akan bisa menemani. Maka Allah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Nauji kipung Allah Ta'ala. Naerengi orang parang itu adalah ujian. Naerengi jabatan itu adalah ujian. Maka ketika apapun Allah kasih, maka tidak usah kita lalu bagaimana. Santai saja. Betul? Menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Bangga dengan jabatan. Persoalan jabatan hanya persoalan 5 tahun. Nakopoi mencaji 10 tahun. Betul tidak? Engkau tahu napai kepala-kepala matojo nilon na. Nyama pai putara. Betul? Santai, biasa saja. Ada orang kaya, baru kaya-kaya sedikit, Muhammad gayanya minta ampun. Apalagi nak pakai lawang, namo dia nama perla makafito. Anaknya gimana? Jadi santai. Allah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu adalah liyabluwakum, ujian. Jadi bersifat sederhana saja. Nabi para sahabat orang Bugis, ambil sifatnya itu garam. Ala sifatnya peje. Kenapa itu garam? Itu garam masempo nama roa. 10 sebudeli di pasak bajoy. Sigopuni. Tapi coba lihat itu garam mana. Biar bagaimana pun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimana pun enaknya itu masakannya kondro, seperti yang saya makan tadi, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana, itu garam masempo, murah meriah, tapi dia najaji nada kode gaga garamnya. Anakku, alo kisipana garame, alo kisipana peje, sederhana mapau, sederhana maberekada, sederhana berkendaraan, tapi nada kode gaga ki disapaki. Engkau mau tahu selendai gaga disapai, tege ponganu, tege, karena kalau datang bagus perasaan. Tapi engkau mau tahu asal engkau mapakiri-kiring. Aja namun kecilaka. Asal engkau masinggung kiri kanan. Betul tidak? Maro mengaku nih. Alhamdulillah. Kita bertasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah.
wallahu akbar, wala haula illa billahil aliyil azim. Sekali lagi semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar, wala haula Aliyil azim. Masya Allah. Baik, hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika kita diantar ke kuburan nasa Nabi telum itu mantaraki. Pertama nasa Nabi keluarga ta. Yang kedua nasa Nabi orang parata nerekungkah. Yang ketiga nasa Nabi amala nekelli dua monrosedi. Apa yang pulang keluarga ta, anak tak, cucu tak, ponakan tak. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya Pak, tapi ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur, pasti lisu di bolana. Makanya sebelum disalai roana ipangajaki memen nih, diajarkan memang Islam, di pak guru memen nih mas sempajang, di pak guru memen nih mengaji, magai modal bagi orang tuanya. Pak, saya minta maaf, kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Betul, tidak dilarang jadi anggota dewan. Ada orang baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Tapi kadang ada orang kalau ada anaknya pintar mengaji, seakan-akan biasa-biasa saja. Wih, nanarikungkan anak pak macam mengaji, modal. Kalau ada mi anak tak pintar azan, modal. Kalau ada anak tak pintar habis Quran, modal lah, minta maaf. Ketika pada itu pamannya disuruh anak tak pergi mengaji, nak pergi ku mengaji. Nah tiba masanya ajar kita orang tua, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbu, kata lebih bisa jawab. Man nabiu, kata lebih bisa jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji, dia baca surah Al-Fatihah, dia baca Alhamdu, makutani malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi lain nakir, anaknya yang kau siksa orang tuanya sekarang. Nabi lain mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, barat caranya pintar baca surah Al-Fatihah. Napi Al-Fatihah dia baca, berhenti penyiksaan. Bagaimana kalau hafal Al-Quran 30 juz? Wih, tokom bulu-bulu Pak. Betul, alhamdulillah. Nah, hikmah yang kedua yang saya sampaikan, psikologami anak tak. Masuk. Di mana dikasih masuk? Di pesantren. Pesantren mana? Banyak. Pesantren Biru Al-Junidiyah bagus. Pesantren As-Adiyah di Sengkang bagus. Saya alumni pesantren As-Adiyah. Karena kalau ada yang anak pesantren, lebih bagus pak kapal Al-Quran, hafal Quran, insya Allah modal. Kalau ada nata penghafal Al-Quran, dindaku saya sampaikan. Kemarin saya peletakan batu pertama. Ada lokasi saya, alhamdulillah. Sekarang kubangunkan pondok tahfizul Quran. Kemarin baru peletakan batu pertama. Subhanallah. Mudah-mudahan itu jadi. Membutuhkan biaya kurang lebih 1 M. Muhammad. Mega tuh pesan nih Mega. Rumah diskotik saja nang kadalin, apalagi nak kebulaan pun Allah dibangun. Betul. Mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan cepat selesai itu pondok tahfiz dari pertama corona tahun untuk mengaji. Amin. Doakan, tapi jangan hanya doa. Kiri-kiri kau semek koro. Aduh. Enak aja gimana lah. Alhamdulillah. Patih kalau malah doi. Alhamdulillah sudah aman. Jadi insyaallah peletakan batu pertama kemarin sudah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu anak tak pakapal Al-Quran modal. Kalau sudah menghafal Al-Quran, habis Quran, insyaallah modal orang tuanya, menyebabkan dia selamat dunia dan akhirat. Kalau kebahagiaan orang tua bukan dilihat daripada banyaknya harta, bukan. Banyak harta belum tentu bahagia. Betul. Tinggi jabatan bupati presiden belum tentu bahagia.
Negana makuki pamataan di sekolah na S1, S2, S3, S-teler. Tapi menghadap di juriji besi, magai agamanya yang tidak baik. Tapi dari agamana makasing, subhanallah. Bahagia orang tua. Tapi dari komelo kimita nerakana orang tua ketika anaknya jadi penarkoba. Di situ ujiannya paling besar. Ada orang diuji dengan suami tetap sabar. Ada orang diuji dengan kekayaan sabar. Ada orang diuji dengan jabatan sabar. Tapi kadang ada orang tidak sabar ketika anaknya diuji. Makanya di setiap saat kita berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kami anak penghafal Al-Quran. Karuniakan kami anak yang pintar mengaji. Minta maaf. Nanti di akhirat kemudian engkau tomatua. Diperesa hajin nama beru. Diperesa sedekah liwai gana. Diperesa berjamaah rajin ke masjid. Tapi ketika ingin melangkahkan ke dalam surga, ternyata ada orang manggil di belakang. Berkata ini orang malaikat, tahan dulu itu bapak. Ada kutanyakan ini, balik itu bapak. Ternyata anaknya manggil di belakang. Berkata ini anak malaikat, ini orang tuaku sakui dia rajin ke masjid. Ku akui rajin majelis taklim. Tapi malaikat, ketika di dunia pergi masjid, ayat Tomilani masjid, saya tidak pernah diajarkan tentang agama. Saya tidak pernah diajarkan tentang mengaji. Tidak pernah diajarkan tentang sholat. Bukankah kewajibannya kepada saya? Karena tidak pernah karena suruh tentang agama. Maka saya lupa di hadapan Allah. Malaikat, saya keberatan. Orang takut surga, saya ke dalam neraka. Gara-gara anak menuntut, orang tua jadi tarik masuk ke dalam neraka. Tidak nak didik anaknya dengan baik. Mengaji. Subhanallah. Penyiksaan, pembenaran yang sangat luar biasa. Tapi insya Allah kalau ada anak kita doakan, mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Ya kupuratone paling dia pauang. Ya kupuratone paling dia pauang. Sudah tobi disampaikan Ustaz, sudah miku sampaikan. Bukan hanya 1 kali, bukan hanya 3 kali, bukan hanya 10 kali. Pura di pauang, pergi ko nyandegaga perubahan Ustaz bagaimana nih? Tetap kita doakan pakonero lepeni kewajibatta. Ya tu dek nak kena ya desi senang yang parangnya natala mengaji. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang akan temani kita? Tidak ada yang lain adalah amal. Ayyukum ahsanu amala adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Kata Rasul, barang siapa dia duduk ni gini kita tudang maringkali ngeceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada sholat sunat 100 rakaat. Amin. Karena pura masa baca sunat 100 rakaat. Makanya kalau ada taksiah datang, diundang tidak diundang datang karena berkahnya banyak. Betul. Alhamdulillah banyak pahalanya. Tapi ada tong sekarang dilarang. Kata apa koro? Nalarang taksiah. Ndak boleh begini. Ndak boleh Isra Mi'raj. Ndak boleh maulid. Bid'ah, neraka. Ndak boleh maulid. Sekalian di langit telo, bu dapat capu mui. Ini bahaya. Jangan sedikit-sedikit dilarang. Perhatikan itu pesantren ta yang bisa bimbing anak ta, yang bisa bimbing sekolah ta, supaya tidak seperti itu. Nantinya insya Allah bimbing mereka menjadi anak yang baik. Hadirin wal hadirat jamaah ya takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini. Ini adalah merupakan titipan. Semua adalah merupakan pemberian Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya di atas kehendak Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya di atas daripada kemauan Allah. Elo taidi de pakiro tapi nak elo na pung Allah taala makada jajiwi na ko elo taidi makadepa tay na ko makade pung Allah taala elo ni. Maka innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka mari penuhi kehidupan kita di dunia dalam kehidupan yang bersahaja. Tidak ada titipan, hanyalah tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna itu hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu adalah merupakan pemberian dan tiadalah harapan dan keinginan kita kecuali ingin menggapai rahmat dan ridho Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir tepat mendapatkan pahala, baik keluarga yang ditinggalkan Ibunda almarhumah Haji Momo binti Dullah, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama diuji. Saya juga 20 hari yang lalu ayahanda saya takut juga menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi saya sedih, bukan sedih karena apa-apa. Saya mendampingi orang tua, saya yang bawa ke rumah sakit, saya yang bacakan surah Yasin, saya yang jadi imam, saya yang mandikan, saya yang antarkan, saya yang pasuruh di sana di bagian kepalanya. Saya menangis bukan karena sedih orang tua, itu wajar, tapi saya menangis apakah anakku nanti juga akan seperti itu mengantarku nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Kebahagiaan orang tua ketika ada anaknya yang kumpul bacakan surah Yasin. Kebahagiaan orang tua kalau anaknya yang salat. Kebahagiaan orang tua ketika anaknya yang antar ke kuburan. Kebahagiaan orang tua ketika anaknya yang kuburkan dan memasukkan di alam lahat. Allahu Akbar. Ya narutosogi dino letut di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekira itu ceramah yang saya sampaikan. Saya sampaikan ke Adinda Pak Edi. Ini saya pertama kalinya masuk kayaknya di desa di sini. Tapi kalau di Bone ada yang umumnya ya sudahlah. Kalau di desa Kadin kayaknya baru pertama. Mudah-mudahan insyaallah kita kembali bersua dengan suasana yang berbeda. Amin. Sekian dan terima kasih, dan kurangnya mohon dimaafkan. Atas nama saya pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun itu ada baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.